Tresia, saya bekerja di Puskesmas Dempar kurang lebih sudah hampir 8 tahun, dan saya di Puskesmas Dempar ini memegang program KB. Jadi kebetulan sebelum masuk ke materi ini, saya mau menanggapi pertanyaan dari Bapak petinggi Lakan Miliar tadi ya, soal arti sebenarnya dari KB. KB kita kenal di masyarakat, kalau dibilang KB pasti dilarang punya anak, ya kan? Sebenarnya tidak, Pak, Bu. Arti dari program KB itu sebenarnya kalau dari arti dari dua kata itu yaitu keluarga berencana. Maksudnya ketika kita ingin membentuk suatu keluarga, maka sepasang orang yang berencana untuk memiliki satu keluarga ini wajib merencanakan bagaimana dia menjalani kehidupan berumah tangga, hal-hal apa yang boleh dan tidak, komitmen apa yang akan dibuat dalam menjalankan rumah tangganya, berapa jumlah anak, salah satunya. Banyak hal yang tercakup dalam dua potong kata yaitu keluarga berencana ini tadi. Jadi bukan secara harfiah dilarang punya anak, tidak. Dia dilarang anak-anak. Salah satu tujuannya berkeluarga yaitu punya anak. Cuman boleh punya anak, yang penting direncanakan. Ya, bapak-bapak, bukan hanya karena saya perempuan sehingga saya membela perempuan, tidak, tetapi perempuan yang sehat dia boleh punya anak, boleh hamil lagi setelah 2 tahun jaraknya dari proses persalinan yang pertama, baru kondisi fisiknya kembali ke semula. Dan dalam keadaan itu jika dia tidak ada kendala, tidak ada penyakit lain, maka dia boleh hamil lagi. Hak untuk punya anak itu hak setiap orang. Cuman kita juga mesti memperhatikan hak anak, hak istri, hak suami. Suami berhak untuk diperhatikan istrinya. Karena punya anak banyak, si istri sibuk memperhatikan anak-anaknya, ya kan? Kurang waktu untuk si suami. Atau kalau si ibu hanya memperhatikan keinginan suami, maka akan kurang waktunya untuk anak. Karena saking banyak anak ini tadi, maka hak anak yang terbengkalai. Oleh sebab itu program KB itu bukan dilarang punya anak, tetapi mengkondisikan kita untuk saling memperhatikan hak masing-masing. Hak kita sebagai orang tua, suami istri, dan hak anak. Suami istri wajib sejahtera, anak-anak juga wajib sejahtera. Soal 2 atau lebih itu boleh, berapapun boleh punya. Yang penting Anda menjamin kesejahteraan anak Anda, iya kan? Jangan kita, kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki, sekarang beda. Banyak anak banyak tagihan, SPP anak lah, apalah. Jadi pemerintah itu perhatikan untuk soal itu ya Pak. Jadi bukan soal punya anak 2 saja, tidak. Boleh lebih, boleh cuma 1. Kalau memang itu kesepakatan. Artinya keluarga berencana itu keluarga yang direncanakan, sehingga diharapkan keluarga itu sejahtera lahir dan batin. Begitu sekilas Pak. Baik, kita masuk ke program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K. Program ini ada salah satunya untuk menjawab tadi soal hasil PISPK yang menunjukkan bahwa ada persalinan yang masih ditangani oleh dukun, ada jumlah kematian ibu, ada jumlah kematian bayi, ada jumlah kematian janin. Bapak Ibu, satu kecamatan atau satu daerah dikatakan sejahtera dan berhasil itu kalau tidak ada angka kematian ibu dan anak.
Kalau ada, maka setinggi-tingginya pendidikan Anda, sekaya-kayanya Anda, sekaya-kayanya kampung Anda, kalau ada angka kematian, maka nilai kita 0. Nah, kita tidak dikatakan berhasil. Jadi, upaya pencegahan kematian ibu dan anak ini bukan hanya tugas kami, tapi tugas kita semua. Makanya pemerintah mencanangkan program ini. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi P4K. Di tahun ini ada 68 jumlah ibu hamil, dan dari 68 itu ada 16 orang yang beresiko tinggi akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dari segi kesehatannya. Jadi kami sekarang ini sedang dagduk untuk mengawasi yang 16 ini. 16 ini sekecamatan Nyuatan. Dan itu ada di kampung A, B, J, dan D. Gitu Bapak Ibu. Dan ini saya rasa tidak mungkin terawasi oleh kami sendiri. Karena mata kami terbatas, kaki dan tangan kami terbatas. Maka oleh sebab itu, program ini tujuan utamanya itu melibatkan peran serta Bapak Ibu sebagai masyarakat, sebagai suami, sebagai istri, sebagai keluarga dari ibu yang hamil. Begitu dia. Iya. Desa siaga ini sering dicanangkan orang-orang di kota sana. Desa siaga itu isinya adalah bapak ibu, laki-laki perempuan, pengurus kampung, perangkat adat, anak-anak, semua anggota masyarakat yang siaga memperhatikan ibu hamilnya. Nah, ini dia. Ya, ini adalah masyarakat yang peduli pada tingkat kesehatan lingkungannya, rumah tangganya. Ya, Pak. Jadi salah satu program dari kementerian ya, Pak. Yaitu salah satunya itu Desa Siaga. Desa Siaga ini semua masyarakatnya siaga dan peduli pada keadaan kesehatan masyarakatnya, lingkungannya. Ya, ini ada kami menggambarkan ini kepala kampungnya, ini pengurus kampungnya, dan ini masyarakatnya, ada bidannya dan lain-lain, semua ada di situ. Jadi ini adalah kami sebut desa siaga yang aktif bila semua peduli, tidak hanya kalangan tertentu, ya. Karena kita nggak mungkin punya satu desa yang berhasil atau daerah kecamatan yang berhasil kalau kita masing-masing bekerja sendiri. Kita harus saling membantu dan saling memperhatikan, itu maksudnya. Ya, pengertiannya itu ialah kegiatan oleh bidan desa dalam rangka peningkatan peran serta aktif suami dan keluarga. Itu tadi yang saya katakan bahwa tugas memperhatikan ibu hamil, mencegah kematian ibu dan bayi itu bukan hanya tugas bidan tapi tugas kita bersama. Dan hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa bersama kami bekerja sama untuk menurunkan angka ini, ya, agar tidak ada lagi kematian ibu dan bayi. Dan satu lagi, kalau zaman dulu persalinan ditolong oleh dukun karena memang tidak ada bidan yang dididik khusus seperti kami, ya kan? Sekarang kami, Pak, Bu, ada anak-anakmu, saudaramu, adik-adikmu yang dididik khusus untuk itu, dan kami dilengkapi dengan safety yang mencegah penularan penyakit dari ibu ke kami atau dari kami ke ibu. Gitu. Kalau dulu tidak, bapak saya masih ingat menolong persalinan, menolong ibu saya bersalin itu dengan tangan kosong, dan kami hidup semua. Kalau soal itu ya, tapi ya ibu saya sehat sehingga ibu saya tidak meninggalkan
penyakit kepada bapak saya, dan bapak saya juga tidak menularkan penyakit kepada ibu saya, dan kami juga yang dilahirkan, kami bersaudara sampai sekarang yang masih sehat saya. Yang lain itu asma. Asma bisa karena saat persalinan, pertolongan persalinan tidak bersih. Kan setiap bersalin, bayi yang lahir kalau dia tidak segera menangis mesti dihisap. Saluran pernapasannya mungkin sumbat, ya kan? Kalau zaman dulu kan tidak ada. Ya mungkin itulah penyebabnya 5 saudara saya yang lain itu menderita asma. Di samping ada memang dari sisi genetik, tapi itu kecil. Ya. Jadi dari antara kami berlima itu saya yang tidak ada kena asma, yang lain itu asma semua. Kemungkinan karena saya belajar, jadi saya memperhatikan, oh mungkin waktu pertolongan persalinan kemarin tidak ada cara untuk membersihkan saluran pernapasannya, sehingga ya itulah begitu. Jadi sekarang ada kami, Pak. Jadi apa yang harus dilakukan yaitu Bapak Ibu membantu kami untuk mengingatkan keluarga atau masyarakat yang ada di sekitar kita, di kampung kita masing-masing, kalau ada yang hamil, segera anjurkan datang ke fasilitas kesehatan untuk melaporkan diri, mendapat pemeriksaan, ya. Nah, ini tadi salah satu tujuan itu meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan serta tingkat kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Lalu kemudian tujuan berikutnya yaitu untuk sama-sama merencanakan proses kehamilan dan persalinan yang sehat, agar ibu yang ada di kampung kita, yang ada di rumah kita itu boleh mengalami 9 bulan kehamilan dengan sehat, kemudian bisa mengalami persalinan yang sehat dan selamat, dan 40 hari setelah masa bersalin juga dengan sehat dan selamat, kemudian merencanakan KB di dalamnya sampai 2 tahun kemudian boleh punya anak lagi. Kalaupun tidak sampai 2 tahun lagi, nah segera lagi kembali kita program lagi untuk menjaga masa kehamilannya. Kalau sampai 2 tahun, ya syukur, ya. Manfaat program PPK itu ya, mempercepat berfungsinya desa siaga. Kalau di tempat kita kayaknya belum ada desa siaga. Di daerah perkotaan sudah ada, karena memang aksesnya lebih kalau di kota lebih lancar ya, lebih lancar dan tidak seperti ini yang struktur geografisnya yang berbeda dan agak sulit. Jadi ini tadi tujuannya mempercepat adanya desa siaga, lalu kemudian meningkatkan cakupan pelayanan masa kehamilan yang sesuai standar. Jadi kami melayani pelayanan kehamilan itu ada standar minimalnya, yaitu misalnya ibu-ibu yang hamil paling tidak selama 9 bulan kehamilan itu ada 6 kali pernah memeriksakan kehamilan kepada kami, sehingga ketika waktu bersalin kami punya ancang-ancang, oh ini kira-kira bisa kami tangani secara normal, oh ibu ini harus ditangani oleh dokter Hopkins, sehingga pertolongan pada keselamatan ibu saat persalinan bisa cepat tertangani. Misalnya kalau ibu dulu ada riwayat perdarahan di kehamilannya sebelumnya, maka itu alarm untuk kami. Dicari penyebabnya perdarahan itu apa. Kalau memang kira-kira bisa kami tangani, maka kami akan tangani. Tapi kalau tidak, bahwa itu kemungkinan akan terulang lagi, maka ibu itu akan segera kami kirim ke rumah sakit. Karena di sana ada dokter kandungan, ada fasilitas bedah, obat dan alat lebih lengkap daripada tempat kami. Jadi harapannya itu bukan mempersulit hidupnya dan
Yang berikutnya itu meningkatkan kerjasama antara bidan dan dukun yang ada di kampung. Kita punya kerjasama yang baik yang sudah kita lakukan sejak beberapa tahun lalu, dan yang berjalan itu ada beberapa. Contohnya bidan dari kampung Jontai. Tepuk tangan dulu untuk Jontai. Sama kampung Temula. Ya, kampung Temula mau lagi. Ada yang fokus di rumah. Tidak apa-apa lah. Yang penting kerjasamanya sudah mulai berjalan ya. Kampung Jontai itu punya bidan kampung. Setiap kali ada ibu hamilnya, dia yang duluan lapor. Dia yang bawa ibu hamilnya ke bidan. Dan dia juga kalau ada waktunya dia menemani kami menolong persalinan. Dia memang tidak pegang ibunya, tidak. Dia hanya menemani. Jadi ibu-ibu hamil ini yang mau bersalin ada rasa lebih tenang kalau ada orang tua yang mendampingi dari kampung. Misalnya orang-orang yang dituakan. Misalnya kalau contohnya yang lebih paham soal persalinan kan mungkin ibu bidan kampungnya, ya kan? Dia rasanya lebih tenang kalau ada ibu bidan kampungnya yang ikut mendampingi. Itu kami tidak larang. Tidak larang selama ibu itu memang benar-benar dalam keadaan aman. Kalau tidak aman kami tidak akan pernah berikan disentuh oleh siapapun. Ya, kecuali orang yang diminta oleh ibu itu sendiri, ibu yang mau bersalin. Ya, jadi kita sudah bekerja sama dengan baik dengan dukun kampung di Jontai dan Temula. Ya, itu terbukti dengan kegiatan yang kami kerjakan bersama selama beberapa tahun ini. Ya, meskipun Temula ada beberapa waktu kemarin tetap kebobolan juga satu yang melahirkan di rumah, tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah turun, ya. Sekarang masalah baru lagi, ya, dengan petinggi kami punya kerjasama yang baik juga beberapa tahun lalu, yaitu Kampung Itulingau. Kampung Itulingau ini ada beberapa kali kematian ibu dan bayi sekaligus, ya. Jadi karena itu maka beberapa tahun lalu sebelum COVID, Pak Petingginya mengeluarkan surat bahwa tidak ada lagi persalinan di rumah. Semua wajib melahirkan di Dempar. Maka di Dempar ini disediakan rumah tunggu. Ya, ada rumah tunggu khusus untuk ibu dan keluarga yang menunggu persalinan. Itu. Hanya beberapa tahun terakhir ini ada lagi satu persalinan terjadi di ladang. Bahkan bidan kami datang ke sana ditolak, diusir. Ya, saya nggak tahu kenapa lagi berubah begini. Padahal sebelumnya sudah bagus. Ya, jadi mungkin perlu diingatkan kembali, ya. Soalnya sudah diberi jalan yang bagus. Kenapa dibuat dirusak lagi? Ya. Dukunnya boleh menemani, keluarga boleh menemani. Boleh, boleh. Kalau tidak yakin dengan kami boleh ditemani. Ya. Yang penting ibunya selamat. Ya. Lalu kemudian yang berikut, yang berikutnya yaitu tertangani kejadian komplikasi. Ya, komplikasi yang sering terjadi yaitu besarnya di sini adalah perdarahan. Saya beberapa kali menolong persalinan, itu memang masalahnya perdarahan. Setelah melahirkan, tiba-tiba darah mengucur seperti keran. Itu kadang-kadang di luar dugaan. Dan itu kalau tidak tertangani dalam waktu 2 jam selesai. Ya. Konon lagi itu terjadi di zaman dulu waktu 5 tahun yang lalu di Lingau. Saya pernah merujuk ibu bersalin, berangkat jam 10 sampai di bilik itu jam 5 sore. Mau nangis secari bunyi jantung anaknya. Itu dulu, tapi sekarang jalan sudah lancar, ya. Jadi nggak ada kendala lagi. Lalu kemudian menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu serta bayinya, itu tadi salah satu tujuannya. Lalu kemudian terpantaunya kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Jadi selama kehamilan yang mungkin kemarin-kemarinnya sehat, selama kehamilan itu bisa terjadi sakit dan sakitnya serius, tiba-tiba gulanya tinggi. Yang kami sering bilang itu keracunan kehamilan, dia mual muntah sepanjang kehamilan, dan itu kalau tidak ditangani pasti akan mengarah ke hal yang buruk, gitu ya. Jadi
program ini diadakan untuk memantau hal ini. Lalu kemudian meningkatnya peserta KB Pasca Salin, itu bagian saya. Ya, senang kalau kunjungan ibu hamil, lalu saat membicarakan soal rencana ber-KB setelah bersalin, saya sangat senang sekali bahas itu. Ya, artinya saya berpikir, oh, dia peduli dengan dirinya, dia peduli dengan anaknya, dia peduli dengan keluarganya. Itu yang ada dalam pikiran saya. Bukan saya senang, oh, nah kawe anak so, kan, ya. Pernah saya dengar, ya Leko, kau nak kawe anak, ya aku gampang biar curo. Enggak Bu, saya bicara begini karena saya sayang. Bukan juga saya memusuhi laki-laki. Kalau laki-laki ini mau dengar juga ada kabel untuk laki-laki. Hanya ya, gitulah. Ya lebih enak kalau ngomong sama ibu-ibu. Gitu. Ya. Yang berikutnya, sudah deh. Dalam kegiatan ini, kegiatan keempat kali ini kami akan datang ke kampung, ke rumah ibu hamil, dan kami biasanya bawa stiker yang akan kami tempelkan di rumah ibu yang hamil. Yang isinya itu adalah nama ibu, nama suami, tanggal hari pertama kehamilan, tanggal perkiraan persalinan, lalu kemudian siapa rencana bersalin di mana, itu isi stiker itu. Lalu kemudian siapa rencananya yang mau menolong dia, apakah bidan, apakah dokter. Kalau bidan boleh di sini, kalau dokter di rumah sakit, kan gitu. Boleh juga pilihan pertamanya bidan, tapi selama masa kehamilan dipantau, ternyata bahwa ibu ini tidak boleh bersalin di puskesmas, maka pasti akan ditangani oleh dokter dan kami pasti rujuk, gitu ya. Lalu kemudian pembicaraan dalam saat kami mengisi stiker dan menempelkan stiker ini berkunjung ke rumah ibu, yaitu masalah persiapan siapa pendonor darah. Kira-kira jika nanti saat persalinan terjadi perdarahan, itu harus jauh-jauh hari dipersiapkan. Biasanya yang satu golongan darah dengan ibu itu satu garis dengan dia, mamanya kah, bapaknya kah, saudaranya kah, sepupunya, yang biasa satu golongan darah, yang resisnya sama dengan ibu. Dan itu selama kehamilan kami akan periksa golongan darah ibu itu berapa, kadar HB-nya berapa, gitu ya. Itu yang dipersiapkan di program ini. Kemudian anjuran dari kami untuk menyiapkan tabungan selama hamil untuk persiapan persalinan. Hamil kan 9 bulan. Jangan tiba-tiba waktu mau bersalin bingung cari duit. Nah, itu PR ya Pak. Itu ya. Jadi itu semua mesti dipersiapkan selama masa kehamilan. Lalu kemudian yang berikutnya transport itu dibicarakan dan itu kami tulis nih Pak Bu, ditulis di stiker itu. Transportnya nanti kira-kira apa dari rumah ke fasilitas kesehatan? Apakah sepeda motor? Apakah mobil? Punya siapa? Gitu. Dan salah satu contoh yang bisa ditiru di daerah luar, itu kampung punya ambulan desa. Nah, itu mesti dibicarakan Bapak Petinggi. Ada kan ambulan desa di kampungnya masing-masing. Itu. Lalu kemudian suami keluarga menemani ibu pada saat persalinan. Ini direncanakan juga. Saya biasanya kalau saya menolong persalinan, saya akan tanya, Bu, siapa yang ibu mau menemani ibu di dalam? Kan nggak boleh rame-rame di dalam kan? Nah, saya tanya sama ibunya siapa. Kalau dia mau mertuanya, ya mertuanya yang masuk. Mama sama suaminya di luar. Gitu. Tapi kebanyakan ibu bersalin minta mamanya dengan dukun kampungnya. Gitu. Biasanya itu yang diminta. Suaminya kadang-kadang saya paksa juga suruh masuk,
tapi suaminya yang gemetar. Jadi daripada saya nolong suaminya pingsan, mending dia di luar, ya kan? Tapi sebaiknya suami menemani di dalam. Lalu kemudian kegiatan ini juga memfasilitasi IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini. Jadi begitu bayi lahir keluar, langsung kita tempelkan di dada ibunya. Dia cari-cari putih ibunya sendiri. Biasanya kalau bayi sehat dan ibunya melahirkan normal itu pasti bisa dia bisa cari sendiri. Tapi kalau kurang sehat biasanya kami nggak pernah buat. Salah satunya itu tujuannya itu untuk mengikat ikatan batin ibu dan anak. Ya. Lalu kemudian di kegiatan ini juga merencanakan kunjungan setelah ibu bersalin selama 40 hari. Kan masa nifas itu 40 hari. Dan itu kemungkinan besar terjadi ruyat. Ya kan? Nah, itu perlu diantisipasi jauh-jauh hari. Kemudian ada kunjungan rumah. Nah, itu dia. Ini semua dilakukan oleh bidan. Tujuannya itu tadi untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami, dan keluarga serta masyarakat yang ada di sini. Keluarga yang ada di sekitar ibu hamil, ya, supaya ibu hamilnya bisa hamil sehat dan melahirkan dengan sehat. Ini satu lagi. Ya, selama kehamilan inilah kegiatan yang dilakukan, yaitu pemantauan tinggi berat badan ibu hamil. Ibu hamil itu mesti berat badannya naik terus, tidak boleh turun. Nah, ya, lalu kemudian kadar HB. Jadi hemoglobin dalam darah itu diukur tinggi atau rendah ibu hamil itu biasanya 11 ke atas. Kalau di bawah 11 maka siap-siap kita kasih dia vitamin. Kalau tidak upaya dengan makanan juga gagal, pasti akan terjadi transfusi. Kalau di bawah 7 pasti transfusi, ya. Dan itu mengancam pasti kematian janin dan ibu. Lalu kemudian tensi darah ini juga dipantau, kenaikan 30 mm Hg dari keadaan normal biasa, kami sudah mulai berhati-hati. Lalu kemudian perut ibu ini biasanya kami ukur tingginya, lebarnya itu diukur. Ya, kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu pakai jari, ya. Dukun-dukun di kampung ukurnya pakai jari. Kalau kami sekarang pakai meteran, nggak ada pita senti, ya, bukan meteran. Ya. Lalu kemudian program ini juga menjamin bahwa ibu mendapat vaksin tetanus toksoid 5 kali lengkap. Jadi tetanus toksoid ini dianjurkan untuk antisipasi tetanus. Karena dalam proses persalinan kami pasti pakai alat, dan alat itu besi. Jadi itu gunanya untuk mencegah infeksi tetanus. Ibu tidak lagi divaksin kalau dia sudah 5 kali vaksin tetanus. Dan selama hamil paling tidak dia vaksin 1 dan 2 itu wajib. Baru dia bisa terlindungi dari infeksi tetanus sampai masa kehamilannya, ya. Ngantuk ya? Ngantuk lah, aku aja ngantuk. Aduh.